Halo, sahabat sehat. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Leonardo Wibawa Permanamas. Bagaimana kabar Anda? Tentu kita berharap semua kita dalam keadaan sehat. Dalam perbincangan kita kali ini, saya mengajak Anda berbincang tentang satu topik yang menarik, sejoli pencuri gerak, osteoporosis, dan sarkopenia. Kita lihat sejoli pencuri gerak, osteoporosis, dan sarkopenia. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik ini, silakan Anda mendaftar dan bergabung bersama kami dalam seminar virtual sejoli pencuri gerak, osteoporosis, dan sarkopenia pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Nah, apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah istilah untuk keropos tulang. Apa pula itu keropos tulang? Nah, kita lihat di dalam gambar ini adalah tulang yang normal. Pada tulang yang normal, ada porus atau pori, lubang-lubang yang seperti ini. Nah, kalau tulang menjadi osteoporosis, mengalami osteoporosis, maka jembatan-jembatan jaringan tulang ini menipis atau malah menghilang. Nah, dengan sendirinya, lubang-lubang atau porus atau pori pada tulang ini menjadi lebih besar. Dengan demikian, tentunya tulang menjadi kurang kuat. Demikian pula dengan sarkopenia. Sarkopenia adalah kelemahan otot yang disebabkan karena mengecilnya jaringan otot. Jaringan otot yang normal kita bisa lihat dengan ketebalan optimal seperti ini mengelilingi tulang. Sedangkan yang di bawah ini pada sarkopenia, ketebalan otot menjadi lebih kecil, menipis. Dan ruangan yang sebelumnya diisi oleh otot itu diisi oleh lemak. Maka dengan pengecilan massa otot seperti ini, tentu saja kekuatannya menjadi berkurang. Nah, keduanya ini, osteoporosis dan sarkopenia, adalah sejoli pencuri gerak. Mengapa dikatakan demikian? Karena gerakan menjadi terhambat, gerakan menjadi lebih sulit dengan adanya osteoporosis dan sarkopenia. Kita lihat pada pasien ini, lebih-lebih ketika naik tangga, terjadi kesulitan, harus berpegangan pada pegangan tangga. Karena tentu takut jatuh. Lalu, keduanya ini juga sejoli penyebab cacat. Misalnya, osteoporosis tidak jarang menyebabkan terjadinya fraktur atau patah tulang. Begitu pula dengan kelemahan otot yang kemudian tidak cukup mampu untuk menyokong otot. Maka akhirnya terjadi kecacatan. Seperti pada pasien ini yang sulit untuk berjalan lagi atau bahkan ya seumur hidup harus berada di kursi roda. Nah, bagaimana situasi kedua gangguan ini di Indonesia? Osteoporosis ternyata berisiko pada 2 dari 5 penduduk Indonesia. Dan sebagian besar dari mereka yang berisiko ataupun pasien-pasien osteoporosis ternyata adalah wanita. Lalu 9 hingga 59 orang dari 100 penduduk Indonesia berisiko sarkopenia. Dan lagi-lagi yang terbanyak adalah wanita, karena otot-otot pada wanita lebih kecil dan otot-otot pada wanita juga lebih lemah. Apakah osteoporosis dan sarkopenia ini hanya gangguan pada usia tua? Sebagian besar ya. Kalau kita lihat, sebagian besar dari penderita osteoporosis dan sarkopenia adalah orang-orang tua, orang-orang lanjut usia. Tetapi kita harus hati-hati bahwa kedua proses ini berawal dari usia muda.
Jadi osteoporosis dan sarkopenia bukan gangguan yang serta-merta terjadi, tetapi berproses dari usia muda. Maka tentu saja pada usia muda kita mesti melakukan upaya-upaya agar osteoporosis dan sarkopenia ini, kalaupun terjadi ketika kita tua, tidak begitu berat atau bisa diperlambat. Nah, sejoli pencuri gerak, osteoporosis dan sarkopenia harus diwaspadai, harus berupaya dicegah sejak usia muda. Dan tentu saja pada usia tua, kalau misalnya mengalami kedua gangguan ini, kita harus mengupayakan tata laksana yang tepat. Dan sekali lagi, kalau Anda penasaran dengan topik ini, ingin mengulitinya lebih jauh dan lebih dalam, mari bersama gabung dalam seminar virtual Sejoli Pencuri Gerak, Osteoporosis dan Sarkopenia. Demikian perbincangan kita tentang sejoli pencuri gerak, osteoporosis dan sarkopenia. Salam sehat dan tetap sehat.